Rajang Semeng, apa kabar saudara? Berita Bali kini hadir menjumpai Anda bersama saya Bavani Navaratri. Serangkaian berita aktual seputar Bali telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama untuk hari ini. Kelangkaan gas LPG 3 kg juga terjadi di wilayah Kabupaten Badung. Keputusan pemerintah mencabut bebas visa kunjungan terhadap wisatawan dari 159 negara didukung penuh para pelaku pariwisata di Bangli. Berkunjung ke objek wisata taman di daerah Sebatu Gianyar yang menawarkan nuansa berbeda dengan objek wisata lain di Bali. Warga di Kabupaten Badung Selatan yang paling merasakan kelangkaan LPG 3 kg akhir-akhir ini. Mereka sudah berkeliling ke sejumlah pedagang, bahkan pengecer, namun gas LPG tetap sulit didapat. Kelangkaan gas LPG ukuran 3 kg ini seharusnya tidak terjadi jika jalur distribusi dan pasokan gas tertata dengan baik. Kami secara rutin menggelar daripada operasi pasar khusus gas, ya, itu di setiap kecamatan, ya, bahkan di daerah utara yang agak aman, ya, yang di daerah selatan yang memang sangat bermasalah di bidang gasnya. Nah, sekarang nanti akan saya koordinasi dengan Pertamina Pemasaran Denpasar, ya, sehingga bisa mengatasi daripada kelangkaan daripada gas yang terjadi saat ini. Itu kira-kira faktornya apa, Pak? Saya kira itu faktor di distribusi aja, ya, seperti yang kemarin. Itu kan faktor distribusi yang penyebabnya. Itu karena kalau sudah libur berturut-turut, nah sudah itu pangkalan itu nggak buka, ya, sehingga pegawai libur dan sebagainya, sehingga berpengaruh kepada distribusi daripada gas itu sendiri. Pemkab Badung menuding kelangkaan gas 3 kg di Kabupaten Badung terjadi karena berbenturan dengan hari libur panjang sehingga sebagian karyawan distributor gas LPG libur. Untuk mengantisipasi agar tidak terulang, Pemkab Badung akan berkoordinasi dengan Pertamina Pemasaran Denpasar. Selain itu, Pemkab juga melakukan operasi pasar di setiap kecamatan hingga ke daerah utara untuk menjamin keamanan pasokan LPG. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Kepolisian saat ini tengah menyelidiki penyebab kelangkaan gas LPG bersubsidi yang terjadi di wilayah Bali dalam beberapa hari terakhir. Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Johnson Avitus Panjaitan, Kamis menjelaskan, Polda Bali melalui Satgas Pangan dan Ditreskrim Sus tengah menelusuri penyebab kelangkaan gas LPG bersubsidi yang terjadi beberapa hari terakhir. Polisi mengancam akan menindak tegas pihak yang mengganggu pendistribusian gas LPG yang diperuntukkan warga miskin. Teman-teman di jajaran Polres ini sedang melakukan penyelidikan mendalam adanya dugaan atau informasi dari masyarakat terhadap kelangkaan itu untuk memastikan di mana sumbatan atau permasalahan kelangkaan itu. Apabila ditemukan nanti ada hal yang bertentangan atau melawan hukum, ya pasti akan ditindak. Ini sudah tetap dari Krimsus koordinasi dengan pihak-pihak terkait, ya, instansi terkait untuk memastikan kalaupun itu ada terjadi kelangkaan di mana sumbatan kelangkaan itu. Apabila nanti ditemukan ada pelanggaran hukum di sana, kita akan tindak. Sanksinya apa? Ya sesuai dengan hukum yang berlaku lah, undang-undang gas, ya, dan seterusnya. Gas LPG bersubsidi 3 kg saat ini sulit ditemukan di sejumlah wilayah di Bali. Kelangkaan ini kabarnya terjadi karena libur panjang sehingga pendistribusian terganggu. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar.
Pemberantasan penyakit rabies yang menyerang hewan piaraan gencar dilakukan Pemkab Badung. Saat ini Pemkab sudah menganggarkan dana dari APBD untuk menambah 40.000 dosis vaksin rabies untuk memvaksinasi anjing liar yang berpotensi menularkan virus rabies, baik ke manusia maupun hewan mamalia lainnya. Saat ini total vaksin rabies yang tersedia di Kabupaten Badung mencapai 90.000 dosis dan sejauh ini vaksinasi sudah mencapai 95%. Kalau saya sendiri di Badung dengan APBD pengadaan vaksin 40.000 dosis. Dan ditambah dengan bantuan provinsi dan pusat, kita prediksi jumlah vaksin kita 90.000 dosis untuk tahun ini. Sedangkan sasaran populasi kita berdasarkan estimasi tahun lalu itu ada 89.000. Jadi dengan vaksin 90.000, target kita 89. Jadi Astunggaro semua APR, anjing kucing kera bisa kita cover dengan vaksinasi. Jadi mencukupi Pak stok vaksin untuk anjing? Sementara dengan estimasi populasi dengan vaksin yang ada sudah cukup untuk melayani semua anjing kucing kera yang ada di Badung. Sampai saat ini udah berapa Pak yang udah vaksin? Dari target kita 89.000, kita sudah vaksin 83.000. Kalau kita estimasi itu sudah mencapai 95% hasil vaksinasi. Dengan jumlah 90.000 dosis vaksin rabies, maka dipastikan Pemkab Badung tidak akan kekurangan vaksin karena jumlah tersebut mencukupi untuk memvaksin tidak hanya anjing, namun juga kera dan kucing. Ya, karena kita sebagai daerah wisata tentunya harus aman dari hal-hal yang negatif, karena pariwisata itu rentan terhadap isu-isu negatif, apalagi isu tentang rabies. Jadi kalau misalnya di lingkungan kita ada rabies, tentu wisatawan akan takut datang ke Bali. Salah satu daerah yang mendapat vaksinasi adalah Kelurahan Kerobokan. Daerah ini merupakan daerah tujuan wisata, sehingga vaksinasi sangat penting. Untuk mencegah penyebaran rabies di Bali, khususnya di Indonesia pada umumnya. Jadi ini kesadaran Bapak sendiri ya Pak? Kesadaran Bapak sendiri? Ya, kesadaran saya sendiri untuk vaksin. Pemkab Badung tidak memaksa warga untuk memvaksin anjing piaraan. Namun warga harus menyadari vaksinasi rabies sangat penting agar virus ini tidak menular ke manusia karena bisa mengakibatkan kematian. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Bali belakangan ini menjadi sasaran empuk wisatawan asing yang berbuat kriminal. Dua warga negara asing ini terekam kamera pengawas mencuri uang di salah satu toko di kawasan Marga Tabanan. Dalam video yang beredar luas di media sosial, salah satu pria bule mengalihkan perhatian karyawan toko lain dan pria lain mengajak kasir berbicara. Menariknya, kasir tanpa sadar membiarkan pelaku mengambil uang dari kasir. Peristiwa terjadi pada hari Selasa sekitar pukul 8 malam dan pemilik toko mengaku mengalami kerugian sebesar 3 juta rupiah. Di hari yang sama, dua pria bule ini juga terekam kamera pengawas melakukan perbuatan yang sama. Mereka berpura-pura membeli rokok lalu menguras kasir toko hingga kerugian mencapai 3,6 juta rupiah. Ada dua orang. Kalau dari rekaman CCTV-nya jadinya dia tuh apa? Ngambil uangnya sampai berapa banyak? Hampir 3 jutaan sih. 3.600.000 kalau nggak salah. Pertamanya di kasir yang paling pojok. Habis itu dia karena ada masih ngetik barang, dia ke kasir tengah. Kasir tengah juga masih ngetik barang. Lalu dia mengalihkan pembicaraan sih, tapi yang satunya itu beraksi kepada kasir satu. Yang pakai baju biru itu mengalihkan pembicaraan, yang baju hitam beraksi. Malam sekitar jam 7:30. Kondisi toko pada waktu itu gimana? Ramai atau sepi? Lumayan ramai sih. Di rokok awalnya. Habis itu minta nukar uang katanya sama kasirnya. Polisi dari Polsek Denpasar Timur saat ini tengah melakukan penyelidikan dan
Polisi dari Polsek Denpasar Timur saat ini tengah melakukan penyelidikan dan meminta korban segera melapor bila mengalami kejadian serupa. Tim Liputan melaporkan dari kota Denpasar.